Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran behaviorisme dalam pendidikan. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang menyatakan bahwa perilaku manusia atau perubahan tingkah laku dibentuk oleh interaksi antara stimulus dan respon. Nah, di behaviorisme kita belajar tentang perubahan tingkah laku manusia. Adapun proses belajar mengajarnya yaitu dimulai dari adanya stimulus yang diberikan oleh guru berupa rangsangan atau perintah atau penugasan. Kemudian saat siswa menerima stimulus, maka siswa akan memberikan respon. Jika siswa memberikan respon yang baik seperti menyelesaikan tugasnya, maka dia akan diberi penguatan positif berupa reward atau hadiah seperti pujian, nilai yang baik, nilai yang bagus, dan sebagainya. Tujuan ini untuk memberikan kesan menyenangkan dalam pembelajaran dan diharapkan anak dapat mempertahankannya. Kemudian jika siswa tidak merespon seperti mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru, maka dia akan diberi penguatan negatif berupa hukuman. Tujuan dari penguatan negatif ini agar siswa jera dan tidak mengulanginya lagi. Nah, hukuman yang diberikan juga harus sesuai dengan karakteristik siswanya. Di dalam behaviorisme, proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diukur dan diamati. Yang diamati adalah stimulus dan respon. Adapun ciri-ciri behaviorisme yaitu pertama, bersifat mekanistis karena di dalam behaviorisme kita mempelajari mekanisme perubahan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu menekankan bagaimana pentingnya peran lingkungan dalam membentuk suatu perilaku. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan pentingnya latihan, karena dengan latihan secara terus-menerus maka perilaku akan menguat. Kemudian yang keempat yaitu mementingkan mekanisme hasil belajarnya. Adapun tokoh-tokoh aliran behaviorisme ini yaitu pertama John Bewetsen, dikenal sebagai bapak behaviorisme. Dia mengatakan bahwa perilaku terjadi karena adanya stimulus, adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dia juga menolak adanya pengaruh naluri atau insting. Misalnya, ketika orang ingin makan, maka respon makan terjadi karena adanya stimulus, itu rasa lapar. Kegiatan makan bukan naluri, tetapi adanya stimulus. Yang kedua yaitu Skinner. Dia mengatakan bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Kedua itu respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi, sedangkan stimulusnya adalah stimulus apparent. Ketiga yaitu ada 3 syarat terjadinya interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ketika respon terjadi, yang kedua respon itu sendiri, yang ketiga konsekuensi penguatan respon. Kemudian ada Ivan Petrovich Pavlov yang dikenal sebagai teori pembiasaan. Dia mengatakan bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Yang keempat ada Edward L. Thorndike. Dia mengatakan bahwa perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. Menurut Thorndike, 3 hukum utama dalam proses belajar yaitu pertama, hukum latihan, yang kedua, hukum pengaruh, yang ketiga, hukum kesiapan. Dia juga mengatakan bahwa latihan dapat menguatkan hubungan stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila satu unit perantara siap menggerakkan respon.
dan apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Yang kelima ada Albert Bandura. Dia mengatakan bahwa perilaku individu tidak semata-mata karena refleks otomatis, stimulus dan respon, tetapi juga karena reaksi yang timbul sebagai interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Kemudian kedua yaitu belajar menurutnya adalah yang dipelajari manusia, terutama belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Yang ketiga, teori ini juga masih memandang penting conditioning. Keempat, pemberian reward dan punishment akan membuat seseorang berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Adapun aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran yaitu pertama, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua, mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ketiga, unsur-unsur penting dalam behavioristik, hubungan stimulus dan respon, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement dan hukuman. Keempat, aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran. Kelima, sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang belajar harus dihadapkan dengan aturan yang jelas. Yang keenam, tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Terakhir yaitu evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil test. Adapun kelebihan dan kelemahan behaviorisme. Kelebihannya yaitu dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Kedua, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti pujian atau diberi permen. Yang ketiga, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Adapun kekurangannya yaitu adanya penekanan pada refleks dan otomatisasi dalam melakukan sesuatu dan selalu terfokus pada hasil dan tujuan. Kedua, cenderung mengarahkan pelajar untuk berpikir tidak kreatif dan produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping. Baik, itulah tadi materi tentang aliran behaviorisme dalam pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.